Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Dan yang saya hormati Bapak Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya Aji Ainun Mulyatun akan menjelaskan tentang media interaktif. Nah, definisi media interaktif. Media interaktif adalah jenis media yang menunjukkan pengguna untuk interaksi dengan konten yang disajikan sehingga dapat meningkatkan pengalaman belajar dan membuat pembelajaran lebih menarik. Kemudian jenis-jenis media interaktif. Jenis-jenisnya itu ada simulasi, permainan edukatif, aplikasi edukatif, dan juga virtual reality. Nah, yang pertama ada simulasi. Nah, simulasi sendiri adalah media interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan model virtual dari satu sistem atau proses. Kemudian ada permainan edukatif. Nah, permainan edukatif adalah media interaktif yang dirancang untuk mengajarkan konsep atau keterampilan tertentu. Nah, terus contoh yang ketiga jenis yang ketiga itu ada aplikasi edukatif. Nah, aplikasi edukatif sendiri adalah media interaktif yang dirancang untuk membantu siswa belajar dan meningkatkan keterampilan mereka. Kemudian jenis yang terakhir itu ada virtual reality. Nah, adalah media interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mengalami pengalaman virtual yang imersif. Kemudian ada kelebihan media interaktif. Nah, ada beberapa kelebihan media interaktif, diantaranya dapat meningkatkan pengalaman belajar dengan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten yang disajikan. Terus kemudian kelebihan yang lainnya itu juga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar karena mereka dapat berinteraksi dengan konten yang disajikan. Terus kelebihan yang lainnya yaitu dapat meningkatkan keterampilan siswa karena mereka dapat melatih dan mengaplikasikan konsep yang dipelajari. Kemudian yang keempat ada kekurangan atau keterbatasan media interaktif. Ya, ada beberapa keterbatasan media interaktif, diantaranya yaitu memerlukan teknologi yang canggih untuk dapat berjalan dengan baik. Dan juga media interaktif juga dapat memerlukan biaya yang tinggi untuk pengembangan dan implementasi. Kemudian atau penerapan ya, implementasi atau penerapan. Dan juga keterbatasan yang lainnya itu media interaktif dapat memerlukan keterampilan teknis yang tinggi untuk dapat digunakan dengan efektif. Kemudian ada penggunaan media interaktif dalam proses pembelajaran. Media interaktif dapat digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman belajar dan membuat pembelajaran lebih menarik. Nah, media interaktif dapat digunakan untuk mengajarkan konsep atau keterampilan tertentu serta untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi. Nah, contoh penggunaan media interaktif yaitu ada simulasi laboratorium, permainan edukatif, aplikasi edukatif. Nah, contoh yang simulasi laboratorium itu dapat digunakan untuk mengajarkan konsep ilmiah dan meningkatkan keterampilan siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi data. Kemudian untuk permainan yang edukatif dapat digunakan untuk mengajarkan konsep atau keterampilan tertentu serta untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar atau dalam belajar. Kemudian yang aplikasi edukatif itu dapat digunakan untuk membantu siswa belajar dan meningkatkan keterampilan mereka dalam berbagai mata pelajaran. Dalam menggunakan media interaktif penting untuk mempertimbangkan beberapa hal ya, seperti kualitas konten, kemampuan teknis dan juga konteks. Nah,
Kualitas konten, ya pastikan konten yang disajikan dalam media interaktif itu sudah baik dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kemampuan teknis, ya pastikan siswa memiliki kemampuan teknis yang cukup untuk menggunakan media interaktif dengan lebih efektif. Dan juga konteksnya, pastikan media interaktif yang digunakan sesuai dengan konteks pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.